Oke, jadi kita ngobrol tentang panggilan. Ya, panggilan. Jadi kenapa kita ada di tempat ini? Karena kita dipanggil. Betul. Welcome to session panggilan. Panggilan. Oke, jadi kalau contoh sendiri gimana panggilannya contoh? Jadi kita bahas tentang apa itu panggilan. Sebenarnya panggilan itu ya sederhananya ya ada orang yang memanggil untuk mengerjakan satu tugas. Tapi menarik contoh, karena kan panggilan itu kan jadi ada yang dipanggil ketika dia masih kecil, ada yang dipanggil ketika dia masih remaja. Nah, kalau contoh sendiri dipanggil kapan memang? Kalau dipanggil kembali ke Yang Maha Kuasa nggak tahu ya, masih rahasia ya. Bapak-bapak, bapak-bapak. Oke, saudara khusus kita mau bahas ini ya, panggilan di dalam melayani Tuhan. Ya. Atau panggilan menjadi hamba Tuhan. Panggilan menjadi hamba Tuhan. Jadi kita mau mengingatkan kembali refreshing, karena dengan refreshing itu kita bisa recharge, pasti dapat kekuatan baru. Nah, ini juga penting buat teman-teman yang mau melayani Tuhan. Ya. Jadi diharapkan nanti teman-teman bisa ya nggak terinspirasi banget sih. Kami nggak berharap kok kalian terinspirasi. Cuman bisa merecharge lagi kembali. Pasti kita semua punya panggilan masing-masing ya. Nah, panggilan masing-masing itu kan pasti indah-indah. Ya. Oke. Nah, kalau contoh sendiri gimana contoh panggilannya contoh? Ya, ketika saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhannya atau dipanggil oleh Tuhan itu sebenarnya nggak pernah terpikir jadi hamba Tuhan, nggak pernah. Ya. Apa yang contoh terpikirkan waktu itu? Ya, di satu sisi ini sedikit kesaksian satu waktu ketika saya ini terlahir disabilitas contoh. Jadi ketika saya tidak bisa menerima disabilitas saya berpikir hidup itu tidak berguna. Tetapi singkat ceritanya gitu ya teman-teman semuanya, ada satu waktu di mana ketika kaki saya patah main futsal. Oh, kaki kita pernah patah? Iya, sudah disabilitas dari lahir, terus patah. Kayak gitulah. Patah tebu atau patah? Kayaknya patah. Nggak tahu lah patah atau pokoknya lari lah tulangnya gitu. Jadi sempat nggak jalan 2 bulan. Terus, nah pada waktu itu saya makin nggak punya pengharapan. Udah hidup disabilitas seakan-akan nggak berguna. Patah lagi kakinya, nggak bisa jalan, makin minder. Kira-kira umur berapa waktu itu? Itu umur sekitar 15 atau 14 gitu. Itu udah besar lah ya. Udah kelas 2 SMP. Udah ngerti lah ya, bahwa itu nggak boleh, ini nggak boleh kan? Iya, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini bisa membuat kita sedih. Tapi apa yang membuat contoh waktu itu pengen main futsal gitu? Oh, itu hobi ya. Olahraga adalah hobi saya gitu. Jadi contohnya adalah seorang futsaler. Futsaler. Nggak ada kayak gitu futsaler ya. Footballer. Oke. Footballer. Nggak ada. Soccer ya teman-teman. Oke, balik lagi ke contoh kepanggilan. Jadi waktu itu contoh ngalami patah kaki, terus nggak bisa jalan 2 bulan. Lalu. Nah, di situ Tuhan bekerja melalui contoh kayak kami. Siapa itu contohnya? Contoh Ricky dan contoh Lifun. Halo contoh Ricky. Contoh Ricky, thank you. Sudah menobatkan saya begitu ya. Ketika saya nggak bisa jalan, tentunya sebagai penginjil, sebagai pelayan Tuhan yang memperhatikan jemaat, mereka hadir dong, berkunjung, lalu selalu menguatkan, selalu mendoakan. Satu kali saya diberitakan tentang di dalam Yohanes 9 itu tentang satu orang yang buta sejak lahir. Jadi ada ayat Alkitab yang sangat meneguhkan. Di saat orang buta itu dijawab Yesus bukan karena dosanya, bukan karena dosa orang tuanya, tetapi ada rencana bagi orang buta itu. Ada rencana Tuhan yang ingin dinyatakan. Iya, setuju. Itulah yang tiba-tiba, wah, dari yang aku merasa gak ada apa-apa, nothing begitu ya, tiba-tiba dari firman Tuhan itu, dan kita percaya firman itu tentu hidup begitu ya, dan selalu menguatkan, punya kuasa. Di situ langsung tergugah begitu. Berarti hidup ini untuk Tuhan. Jadi panggilan itu datang ketika kita mengalami masa paling dalam hidup ya. Titik terendah. Wah, itu mantap. Titik terendah, lalu ada satu namanya titik tanjak, dan itulah firman Tuhan itu. Titik rendah, titik tanjak. Jadi firman Tuhan yang mengangkat kita
untuk memenuhi panggilan itu ya, contoh Setuju. kira-kira begitu ya. Setuju. Jadi dahsyat teman-teman, firman Tuhan ketika kita lagi down, ketika lagi di bawah, itu bisa mengangkat kita jauh lebih tinggi. Setuju. Oke, Karena- menarik contoh. Karena firman Tuhan itu sungguh berkuasa. Ya, jadi memang benar firman itu harus kita hidupi. Ya. Karena firman Tuhan bukan hanya sekedar kita hafal, Ya. bukan hanya sekedar kita baca, tapi memang benar harus kita hidupi. Oke, kembali lagi ke panggilan contoh. Jadi waktu mengalami peristiwa itu kan nggak bisa kemana-mana 2 bulan, Betul. lalu mendengar firman Tuhan itu. Betul. Terus apa yang di pikiran contoh saat itu ketika dapat firman Tuhan itu? Iya, langsung merasa bahwa oke, hidupku nggak berguna, tetapi Tuhan kasih pengharapan. Aku nggak tahu, mungkin apa yang ku alami ini nggak bisa dirasakan oleh teman-teman sekalian, tapi aku merasa ada kekuatan yang nopang bahwa kamu itu berharga. Dari situlah mulai, karena hidupku ini berharga dan karena Tuhan, pakai seluruh hidup untuk Tuhan. Akhirnya dari situ mulai mau datang ke pemuda remaja lagi, walaupun pincang-pincang gitu ya, pakai tongkat. Mau belajar musik. Awalnya nggak suka musik, nggak suka nyanyi. Cuman gara-gara panggilan itu Betul. jadi mau belajar ya. Iya, jadi panggilan itu yang menguatkan, firman Tuhan itu yang menguatkan begitu. Jadi panggilan itu yang membuat kita bergairah. Iya. Nah, jadi gairah kita Iya. melayani Tuhan itu bisa kita dapatkan di dalam panggilan itu. Setuju, setuju. Oh, luar biasa hari ini. Nah, jadi contoh waktu itu, contoh sakit, contoh mendapatkan panggilan, lalu contoh belajar. Nah, kira-kira setelah contoh dapat panggilan itu kan kayaknya contoh udah mulai naik nih. Nah, kira-kira ada nggak sesuatu yang membuat contoh nih merasa, waduh, itu ternyata semuanya itu berat gitu, Iya. kira-kira. Kira-kira ada nggak masa-masa seperti itu? Pasti, istilahnya kita yang sudah merasa hidup gak berguna lalu dipuaskan dengan dunia. Pada saat itu games, point blank, seru banget gitu GTA sebelum bertobat itu. Lalu ketika kita mendapatkan panggilan itu, iblis tentu tidak senang ketika kita mengikut Tuhan. Akhirnya di SMA itu ya mulai lagi tergoda ke hal-hal duniawi. Apa itu contoh? Ya, contoh main game lagi, Main game begitu. lagi. Main game lagi. Semakin asik. Dari situ mulai agak goyah, tetapi kembali lagi firman Tuhan yang menguatkan. Firman Tuhan lagi yang menguatkan. Kembali lagi kepada firman begitu. Karena nggak ada hal lain yang lebih berkuasa dari firman. Karena firman itu hidup. Jadi firman Tuhan yang menguatkan, firman Tuhan yang menggairahkan. Betul. Oke. Nah, contoh kita kan tadi kan udah bilang bicara tentang panggilan. Panggilan. Nah, sekarang dalam menjalani panggilan, kira-kira menurut contoh sendiri, apa yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman kita yang ada di luar sana Di dalam menjalani panggilan. menjalani panggilan? Satu prinsip, satu hal yang aku tanamkan ketika aku mendapatkan panggilan Tuhan. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memperlengkapi, dan Tuhan yang akan menyelesaikan. Sekalipun prosesnya panjang. Oke. Karena seperti lagu Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, selalu cerah. Jadi karena semuanya karena Tuhan, dari Tuhan, untuk Tuhan, dan baik kepada Tuhan. Oke, dalam kehidupan contoh sendiri saat ini ya, kan sudah pelayanan di mana contoh? Di Methodist Blessing Community di Medan. Nah, kalau belum tahu alamatnya nanti kunjungi Methodist Blessing. Iya, ada di Instagram Methodist. Jadi bicara langsung dengan kesaksian dengan contoh kita, contoh Yuda. Kalau mau, Penginjil Yuda. ya, kalau mau infonya sharing-sharing lanjut, bisa hubungi DM di Instagram @yuda9. @yuda9. Nah, kalau contoh sendiri boleh lah sharing-sharing juga. Jadi itu ya @jun3damanik. Iya, itu dia. Oke, Oke, ada lah di bawah ini ya, di bawah ini ya, di bawah ini. Ya. Susah ngeditnya. Iya. Oke. Bodo amat. Dia enak kan, dia nggak ngedit. Oke, jadi sebenarnya teman-teman kita mau bikin video ini supaya tujuannya supaya teman-teman yang ada di luar sana tergugah, bergairah kembali untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena itu nggak mudah melayani. Contoh, setuju ya? Ya, setuju. Tidak mudah melayani. Tidak mudah. Kadang kita mendapat panggilan Tuhan, tapi banyak faktor yang membuat kita lemah, membuat kita jauh daripada Tuhan. Itu banyak sekali, nggak mudah. Jadi kalau pikir melayani itu gampang, nah mungkin belum kita lakukan. Iya. Tapi kalau sudah kita lakukan, pasti kita pikirnya melayani itu oleh karena Tuhan. Oleh karena anugerah.